Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Para kerabat Yesus tiba di tempat Yesus berada, dan mereka mungkin datang dari Nazaret. Saudara dan saudari, Nazaret ke Kapernaum berjarak 40 km. Ibunya juga datang bersama mereka. Mereka tidak masuk, tetapi mereka mengutus seseorang untuk berkata kepada Yesus, "Ibumu dan saudara-saudarimu sedang berada di luar, hendak berbicara dengan engkau." Namun apa reaksi Yesus? Yesus berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Sambil menunjuk kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku, merekalah saudaraku dan ibuku." Saudara dan saudari, untuk memahami makna tanggapan Yesus, kita perlu melihat situasi keluarga pada zaman Yesus. Di Israel ada yang disebut dengan klan. Klan adalah keluarga besar yang merupakan dasar untuk membangun kehidupan sosial bersama. Klan adalah tempat perlindungan bagi setiap keluarga pada saat itu, seperti perlindungan terhadap jaminan kepemilikan tanah. Klan itu juga menunjuk pada identitas diri atau kelompok. Saudara dan saudari, mempertahankan klan sama artinya dengan mempertahankan perjanjian dengan Allah. Di Galilea pada zaman Yesus, klan atau kesatuan keluarga menjadi lemah karena sistem yang menindas dari pemerintahan Herodes Agung dan putranya Herodes Antipas. Pada saat itu masyarakat harus membayar pajak, utang menjadi banyak, mentalitas individualis, dan penindasan dari bangsa Roma. Hal ini tentu saja berakibat setiap keluarga hanya memikirkan diri mereka sendiri dan kemudian mereka menutup diri. Dan pada saat itu juga, sikap berpegang teguh pada tradisi sangat kuat. Mereka tidak lagi bertanggung jawab untuk mengurus orang tua mereka ketika mereka telah mempersembahkan sesuatu kepada Allah di bait suci. Selain itu juga, pemisahan antara orang yang tidak berdosa dan orang berdosa membuat semakin adanya keterasingan satu dengan lainnya. Saudara dan saudari, orang berdosa pada waktu itu kita ketahui seperti pemungut cukai, penderita kusta, orang-orang sakit, dicabut hak sosialnya dan agamanya. Karena setiap keluarga hanya memikirkan persoalan sendiri, keluarga mereka sendiri, akibatnya mereka tidak peduli satu dengan lainnya. Komunitas masyarakat secara menyeluruh tidak terbentuk. Saudara dan saudari terkasih, agar kerajaan Allah menyatakan diri dalam kehidupan masyarakat, setiap pribadi dalam keluarga harus keluar dari mereka sendiri dan membuka diri terhadap keluarga besar, yakni masyarakat. Dengan latar belakang ini,
Yesus mau mengajak kita semua dan pendengarnya untuk keluar dari egoistis keluarga inti. Yesus memberikan contoh kepada kita untuk membangun keluarga besar yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara dan saudari, Yesus hari ini juga menanyakan hal yang sama kepada kita. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Keluarga tidak bisa menutup dirinya sendiri dari masyarakat yang lebih luas. Mereka yang dikucilkan dan yang terpinggirkan haruslah diterima dalam kehidupan bersama. Maka inilah yang sesuai dengan kehendak Allah. Membangun keluarga besar yang berdasarkan cinta kepada Allah dan sesama. Saudara dan saudari, melalui firman Allah ini mari kita ciptakan keluarga besar di dunia ini. Keluarga yang mencintai Allah, mencintai Tuhannya, dan sekaligus juga mencintai sesamanya siapapun mereka. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.